Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya tertarik banget sama yang film 4x4 yang dimana tuh pencuri ini ada di kejadian di suatu kota. Dari bahasanya apa ya, Spanyol atau apa. Kejadian di suatu kotanya itu pokoknya banyak kejadian pencurian. Jadi orang-orang rumahnya segala itu dibuat uh, mau aman deh, biar membuat maling jerah. Jadi maling nggak bisa masuk. Ya semuanya ditingkatin dah tingkat keamanannya. Kemudian sampai mobil-mobil, ada satu mobil nih bener mau dikerjain dan terjadi dikerjain sama maling. Ciro ya kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya ada maling, dia berhasil masuk tuh. Masuk bisa dari luar. Begitu di dalam, semuanya terkunci rapet. Jadi banyak ini deh, ya seolah-olah digambarkan banyak sistem keamanan tambahan yang membuat itu mobil jadi kedap, anti peluru, anti rusak, anti maling. Padahal waktu masuknya gampang, dibuat gampang. Jadi sistem keamanan tambahannya yang canggih seperti belum diaktifin, tapi begitu malingnya di dalam semuanya serba dikontrol sama yang punya mobil. Kaca anti peluru, sistemnya kuncinya nggak bisa dibuka lagi sama sekali, diatur tuh. Jadi perlindungannya banyak. Jadi ini tujuannya itu yang punya mobil nih ingin membuat jerah pencuri. Udah dalam mobil kan akhirnya itu pencuri mau keluar nggak bisa kan, digambarinnya demikian. Cuman saya belum nemu mobil apa yang bisa seperti itu, mobil presiden Amerika kali yang betul-betul super kunci kayak gitu, kaca anti peluru ya seolah-olah digambarinnya begitu semua. Dia tembakin itu pakai pistol karena dia tendang-tendang kaca yang segala nggak kebuka. Dia ini pakai pistol, malah dia yang ketembak. Dia panggil orang, katanya sistem apa aktif, sistem peredam kejutnya, shock breakernya aktif, sistem peredam kejutnya dinonaktifin apa gimana deh. Jadi dia goyang di dalam tuh pokoknya dari luar nggak kelihatan sama sekali. Sampai ada orang ngaca, ibu-ibu ngaca, cewek-cewek ngaca, ada polisi yang ini kasih surat tilang, semuanya nggak ada yang tahu di dalam mobil itu ada orang. Kacanya juga dibuat ini gelap, dari luar tuh nggak kelihatan, kaca yang bagus banget, kaca filmnya canggih tuh. Nah akhirnya itu dia kan mengambil itunya double DIN-nya itu yang sistem audio videonya itu. Akhirnya dia masukin lagi, benar aktif semua. Jadi ada panggilan telepon segala, akhirnya dia bisa terima. Itu ternyata yang punya mobil dokter ceritanya kan. Dokternya itu langsung bilang itu emang dia sengaja membuat ini mobil super aman. Dan dia bilang dia nggak bisa kabur dari situ, tapi dia bisa ngontrol. Si dokter yang punya mobil bisa ngontrol, bisa nyalakan AC, bisa hidupin mesin mobil, bisa macem-macem. Bicara sih itu juga udah kesakitan, udah kakinya kuning karena luka itu, bengkak, demam, wah disiksa dah, habis dah itu. Tapi ini banyak kejanggalan, mana ada sih sebenarnya kayak begitu kan. Ya udah, tapi tuh gambarannya tuh dokter nggak mau terus nggak mau ngelepasin si pencuri ini. Akhirnya cuman si dokter kasih ini dikit-dikit, misalnya dia bilang ada coklat, dia taruh di balik itu apa, pedal rem apa. Kemudian dia bisa ambil air, minum dari semprotan wiper belakang. Ya ini. Dan wipernya tuh anehnya dia bisa diaktifin dari jarak jauh. Apalagi ya. Kemudian dia bermimpi, Cironya itu bermimpi bahwa seolah-olah dia udah bisa kabur lepas dari mobil itu. Nah itu seperti penglihatan pandangan ke depan, jadi ada yang masih mau nolong dia kan. Ya dokter juga nggak benar kalau sampai nyiksa begitu memang. Udah gitu apa? Ya udah, ini film menarik banget asli. Ternyata dia terbangun hanya mimpi. Sampai ini dia pecah-pecahin itunya tuh,
pinggir pintu dia usaha dobrak-dobrak gitu kan, nggak kebuka-buka, tapi ada selahnya besi yang udah mulai kayak retak. Iyalah, semua ya nggak tahu ya, namanya film aneh kan, makanya kok baja tapi kok bisa ada retak lagi juga, ya cuman film pokoknya. Dan lucunya dia kan ada lubang nih, lubang udara dong. Kita kalau berbicara kedengaran dari luar, ini nggak kedengaran di luar nih kalau si malingnya itu lagi berbicara. Aneh bin ajaib ya, cuma cerita. Ya udah, akhirnya dia udah hari keberapa tuh dokter masuk ke dalam, dia udah tahu sini udah lemes juga. Tapi kan biarpun lemes gitu dia masih ada tenaga sebetulnya. Dia udah dikasih coklat sama tuh dokter di dalam mobil itu kan. Ada gitu, ya udah. Gitu tuh dokter masuk, si Ciro atau pistolnya itu disuruh taruh depan. Oh, dia bilang, tuh dokter bilang, saya mau masuk, pistol taruh depan. Gak tau kenapa dia cepet-cepet rebut lagi, dia tembak tuh dokter, tapi ternyata hanya melewat pelipis begitu. Udah begitu, udah dia cepet keluar. Dokter hanya kena pelipis, dia hajar, dia hantam lagi si yang pencurinya itu. Dia nggak mau ngelepasin karena dia sebel ini sama maling. Dan tuh dokter udah ngaku dia umur dia juga tinggal setahun gitu. Nanti ada relate berhubungan sama dia. Tuh dokter akhirnya ngeledakin diri dengan tangki bensin yang dia udah bilangin ada terisi penuh. Tembak gitu, boom, meledak akhirnya. Tapi si Ciro kan udah mengundang perhatian karena dia ini nembak-nembakin pistol, minta tolong, dan kebetulan ada patroli polisi yang lewat, patroli polisi sepeda yang lewat. Akhirnya Ciro ini si maling ditolongin, rame semuanya. Dokternya nggak mau ini, akhirnya buka survei warga yang sekitar sono, ya udah nggak usah dilepasin. Ada yang bilang gitu, 50-50, jadi kayak suara hati. Ada yang suara hati bilang gini, ada bilang gitu. Kemudian ada yang bilang udah lepasin aja, David. Ya nggak berguna melakukan hal demikian. Udah akhirnya dia bunuh diri. Si malingnya diselamatin polisi. Dia nih kayak gitu teman-teman. Jadi pelajarannya, dan maling ini sebenarnya dia udah dipelajarin sama rekornya dokter, katanya dia udah pernah ngebunuh, udah pernah apalah yang jelek-jelek juga. Bahkan sampai mimpinya dia waktu lepas terus ditegur dia nggak punya uang kayaknya gitu, udah keadaan sakit gitu, dia tembak kan, makanya boom, itu sapam yang nanganin dia. Ya jadi makanya kita jangan jahat jadi orang, itu kayak kebawa ya sifat jahat kita di keseharian di masa mendatang, kecuali kita mau berubah, kita misalnya bertobat kayak gitu teman-teman. Jadi menarik banget nih, film bagus asli ya, semoga sih nggak pencuri bertobat. Jadi karena kalau udah kena batunya mungkin nggak enak banget hidup seperti itu. Itu aja teman-teman yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jadi kalau kita orang baik gitu aja ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.